sesepuh habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Pahlawi untuk meninggalkan Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Meneruskan kisah dari Kiai Haji Ali Badri. Kemarin fakta pertama, terus sekarang fakta kedua. Setelah keluarga Pak Alwi bersama imigran Yaman lainnya berbondong-bondong datang ke Indonesia, ke Nusantara, sesepuh habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Pak Alwi untuk meninggalkan Hadramaut. Karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Hadramaut. Habaib sepuh menasihati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Termasuk yang paling banyak menasihati mereka adalah Habib Muhsin bin Alwi Assegaf 1177-1257 Hijriah. Beliau menasihati orang Siwun yang banyak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Jawa. Al-Istizadah halaman 172. Namun himbauan dan kemarahan sesepuh habaib itu tidak digubris oleh para Pa'alwi yang telah bersemangat untuk bekerja di Jawa. Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili merasa heran karena banyak Pa'alwi yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat habaib. Habib Ahmad bin Umar bin Sumed juga heran karena tokoh-tokoh Pa'alwi tidak serius menghalangi kepergian para Pa'alwi yang membanjiri untuk bekerja ke Jawa. Mereka pun tetap pergi ke Indonesia sehingga lebih dari setengah keluarga Pak Alwi meninggalkan kampung halamannya. Jadi jumlah Pak Alwi yang hijrah ke Indonesia itu lebih banyak dari jumlah Pak Alwi yang bertahan di Hadramaut. Al-Istizadah halaman 75-76. Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf menyebutkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad pernah berbicara tentang harta Pak Alwi yang diperoleh di Jawa, bahwa harta mereka itu cepat habis, tidak berkah. Wah, mungkin karena mereka mendapatkannya dengan kerakusan, atau karena tidak warok, dan mungkin juga karena tidak pernah dizakati. Al-Istizadah halaman 571. Bagi habaib Yaman, Jawa seperti memiliki kekuatan aneh, karena rata-rata orang Yaman yang datang ke Jawa tidak mau pulang. Bahkan banyak orang alim kalau sudah datang ke Jawa kemudian melupakan ilmu dan kampung halamannya. Padahal di kampung halamannya sudah memiliki kedudukan. Sebagian ulama misalnya Sayyid Muhammad Karisan Assegaf, beliau adalah seorang faqih yang cerdas dan sudah menjadi qadhi di Siwun. Namun setelah datang ke Jawa beliau pun meninggalkan keilmuannya, tidak menjadi ulama lagi sampai meninggal dunia. Al-Istizadah halaman 1405. Dari itu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidid menyebut Jawa seperti memiliki kekuatan sihir. Beliau berkata dalam dua bait syairnya tentang Jawa, wa min adatihal insanu yangsa biha watnan wa auladan wa ahla ka'annama bima'iha nafasati sihrin tasiruhu alal adhani qoflah. Biasanya Jawa itu membuat orang lupa pada kampung halaman, anak-anak dan keluarganya, seolah-olah di dalam air Jawa itu terdapat hembusan sihir yang menggembok telinga. Al-Istizadah halaman 1405. Kesimpulannya, keluarga Pak Alwi yang datang ke Jawa untuk bekerja itu sebenarnya tidak mendapat ridho dari Habib Sepuh di Hadramaut, Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk yang tidak suka mereka meninggalkan Hadramaut untuk bekerja. Fakta ketiga, seperti yang saya jelaskan, Kiai Ali Badri maksudnya,
Singkat di awal, keluarga Pak Alwi Indonesia kemudian bertikai hebat dengan sesama imigran Yaman yang non-Pak Alwi. Awalnya, semua imigran Yaman bernaung di bawah satu paguyuban, yaitu Robitoh Alawiyah. Setelah terjadi keributan itu, kemudian yang non-Pak Alwi bersatu di Al-Irsyad. Pertikaian berlanjut antara Pak Alwi di bawah bendera Robitoh Alawiyah dan non-Pak Alwi di bawah bendera Al-Irsyad. Pertikaian yang sangat heboh hingga mengguncang pemberitaan di negara-negara Arab. Kedua belah pihak saling serang opini dan menghabiskan biaya banyak, termasuk untuk perang opini. Robitoh Alawiyah menyerang Al-Irsyad melalui majalah Robitoh, sedangkan Al-Irsyad menyewa majalah Al-Manar milik Rashid Ridho Mesir untuk menyerang Robitoh Alawiyah. Banyak pihak yang berusaha mendamaikan kedua kelompok ini, termasuk kerajaan Saudi dan kerajaan Al-Kathiri Yaman, namun semuanya gagal. Banyak juga habaib Yaman yang berusaha mendamaikan, namun semuanya juga gagal. Di antara mereka ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syighab. Beliau adalah yang paling lama dan paling serius berusaha untuk mendamaikan dan akhirnya gagal juga. Habib Ali bin Muhsin Asy-Syighab dalam kitab Al-Istizadah halaman 1383 menjelaskan bahwa Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syighab datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah atau 1916 Masehi. Saat itu Robitoh Alawiyah sudah lama berdiri. Lalu kenapa Robitoh Alawiyah sekarang menulis sejarahnya berdiri tahun 1928? Sedangkan Al-Irsyad sebagai lembaga terbaru berdiri tahun 1914. Robitoh Alawiyah seperti mau mengubur sejarah sebelum tahun 1928 itu, bahwa Robitoh Alawiyah awalnya hanya sebuah paguyuban imigran saja dan milik bersama non-Pak Alwi juga. Jadi menurut saya ini bukan sekedar tahasul dalam hal periwayatan sejarah. Menurut Habib Abdurrahman, kalangan Pak Alwi atau Robitoh Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad dengan harapan agar Pak Alwi tidak jengkel dan lebih mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun. Bahkan mereka siap berdamai dengan 3 kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Habib Abdurrahman. Kesepakatan pertama, agar menjauhi caci maki. Kedua, agar kembali pada madhab di kampung halaman, yaitu madhab Syafi'i. Ketiga, agar saling memenuhi kewajiban dan hak sebagai muslim. Al-Istizadah halaman 1382-1383. Habib Abdurrahman jauh-jauh datang dari Yaman dan berjuang untuk mendamaikan konflik yang memalukan itu. Namun kalangan Pak Alwi justru mencaci maki beliau. Al-Istizadah halaman 1383. Begitulah kondisi akhlak mayoritas Pak Alwi Indonesia saat itu, khususnya pengurus Robitoh Alawiyah. Pertikaian berlangsung mulai 1906 hingga 1942. Maka Habib siapapun yang datang ke Indonesia dalam kurun waktu itu pasti niat kedatangannya untuk mendamaikan keluarganya sendiri yang sedang bertikai di negeri orang. Kakek Habib Taufik Asy-Syighab sendiri, yaitu Habib Ja'far bin Syekhon Asy-Syighab, datang ke Jawa pada tahun 1918. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul datang ke Jawa pada tahun 1921. Mana mungkin mereka datang ke Jawa dengan tujuan untuk mendakwai pribumi dan langsung menemui pribumi. Justru saya yakin mereka merasa malu ketika pertama kali bertemu kiai-kiai, karena mereka tidak bisa mendamaikan keluarganya sendiri yang sedang bertikai itu. Saya yakin ulama habaib yang datang ke Jawa pada masa itu, tujuan mereka adalah untuk mendamaikan keluarga mereka yang sedang bertikai itu, namun mereka gagal dalam misi itu. Sebagian mereka pulang ke Yaman dengan tangan hampa, sebagian yang lain menetap dan berteman dengan para kiai. Para kiai pun memberi mereka kesempatan untuk mengajar dan berdakwah pada pribumi. Bahkan
Anak-anak kiai pun belajar pada mereka. Kalau kiai-kiai tidak menerima habaib yang gagal mendamaikan keluarga itu, niscaya mereka juga akan pulang ke Yaman seperti yang lain. Saat itu umat Islam pribumi sedang fokus untuk perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh para kiai. Agama dan keilmuan pribumi sedang baik-baik saja dan tidak memerlukan ulama dari Yaman. Justru saat itu konflik imigran Yaman membuat umat Islam pribumi terganggu. Saya bukan menafikan jasa ulama habaib itu. Umat Islam pribumi juga mendapatkan keberkahan ilmu dari mereka. Namun saya tidak setuju kalau dikatakan mereka sengaja datang ke negeri ini untuk mencetak kiai-kiai, seolah di Nusantara ini ya saat itu kekurangan ulama, apalagi dinarasikan seolah-olah pribumi berhutang budi pada mereka. Justru merekalah yang berhutang budi pada kiai-kiai Nusantara. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.